to Madam English YouTube channel. Today's lesson we are going to talk about opinion and thought, but we are going to have a speaking activity today. Well students, Miss akan memberikan explanation of the lesson dulu ya. I will explain the lesson first. Here is our material for today. Nah, sebelum kalian membuat percakapan nih sama teman kalian ya mengenai discussing some issue and also giving some opinions related to some issues, I will give you the example of this conversation nih antara si boy and girl di sini ya. Nah, kita lihat dulu ya. Miss akan bacakan conversation berikut ini. I like Harry Potter movies because the magic seems so real. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. I like playing tag because it is so much fun. I don't like playing tag because people end up fighting. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. I agree with what you are saying, but have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Well, students, so this conversation talk about opinions. Ya, di sini kita lihat nih, I like Harry Potter movies. Saya menyukai film-film Harry Potter. Kalian tahu film Harry Potter ya? Nah, karena menurut si boy ini, magicnya itu seperti sungguhan. Nah, di sini si girl ini tidak setuju ya. I don't agree with you. Harry Potter movies are just overrated. Nah, menurut dia nih, dia nggak setuju karena film Harry Potter itu terlalu ya ketinggian gitu, kayak halu aja gitu ya. Nah, selanjutnya nih si boy bilang nih, I like playing tag because it is so much fun. Nah, sedangkan kata si girl nih, I don't like playing tag because people end up fighting. Ya, saya nggak suka lah main itu karena ujung-ujungnya nanti berantem, kata dia gitu. Nah, selanjutnya nih, the girl give opinion ya. In my opinion, the government should provide means of sustenance for underprivileged people instead of building tall towers. Nah, jadi menurut si cewek ini nih, katanya pemerintah itu seharusnya memberikan nafkah kepada orang-orang karena itu adalah haknya setiap orang gitu ya, daripada bangun gedung-gedung yang tinggi, katanya seperti itu. Tapi kata si boy apa? I agree with what you are saying. Nah, kata dia, saya setuju apa yang kamu katakan. But, have you ever thought that building tall towers provides work for unemployed people? Nah, jadi dia bilang bahwa, tapi kamu pernah berpikir nggak sih kalau membangun gedung-gedung yang besar, yang tinggi gitu ya, dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan? Seperti itu. Nah, these are the way how to give opinion and how to respond the opinion. Jadi, ini nih, I like Harry Potter movie. Ini adalah pendapatnya si boy. Lalu dia menanggapi pendapat tersebut, dia tidak setuju, don't agree with the opinion ya. Selanjutnya nih, dia bilang dia suka playing tag gitu ya, sedangkan the girl itu juga tidak suka, kata dia, dan dia memberikan alasannya. Selanjutnya the girl gives opinion. Di sini dia memberikan pendapat dia tentang government gitu ya, pemerintah. Dan si boy ini setuju dengan omongan dia, begitu ya. Well students, so these are the way how to give opinion and the responses. Well students, now let me explain the next lesson ya. Nah, jadi kalau kalian mau memberikan pendapat nih, giving your thought, pemikiran kalian, you can use these all expressions. Pilih aja deh kamu mau pakai yang mana. For example nih, in my opinion, I think. Nah, tinggal ditambahkan nih pendapatnya apa. For example, in my opinion, learning English is fun. Misalnya, atau menurut kamu sulit belajar bahasa Inggris, kamu bisa bilang, in my opinion, learning English is difficult. For example, like that, ya. Or maybe you want to use this one nih. As I see it, nah ditambahkan opinion apa gitu di belakangnya ya. As I see it, COVID-19 virus is very dangerous for people, gitu ya. Nah, ini contoh berikutnya. Selanjutnya nih ada contoh yang lain. I strongly believe that studying from home is one of the way to prevent the spreading of coronavirus in our society. Nah, ini contoh yang lainnya. Jadi saya sangat meyakini bahwa belajar dari rumah itu ya, studying from home atau learning from home itu
salah satu cara untuk mencegah penyebaran virus corona. Seperti itu ya. Well, students, so these are the way if you want to give opinion. Silahkan kalian pause dan kalian catat di buku catatan kalian, boleh ya. And if someone give opinion, ya, someone gives opinions or thought, kamu bisa responnya. Responnya itu bisa agree or disagree, setuju atau nggak setuju dengan pendapat orang lain. Itu sangat lazim atau lumrah ya, jadi nggak harus kita selalu setuju dengan pendapat orang lain. Bisa tidak setuju juga dong, tentunya karena kita punya perspektif yang berbeda atau point of view yang berbeda, sudut pandang yang berbeda ya. Well, now let's see this one. These are the example if you are agree with an opinion. For example nih, coronavirus is very dangerous. Nah, kamu setuju dengan pendapat tersebut. Kamu bisa bilang, of course, that is absolutely right. Ya, itu benar banget, kata dia gitu ya. I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I couldn't agree more. Atau kamu bisa juga pakai yang ini. I agree, I never thought of that. Neither do I. Nah, neither do I ini saya juga enggak. Misalnya gini nih, I don't like watching Harry Potter movie. Neither do I. Nah, ini contohnya nih ya, penggunaan neither do I. Jadi maksudnya adalah ada orang bilang nih, saya nggak suka nonton film Harry Potter. Oh, saya juga nggak suka. Nah, pakai kata neither do I. Jadi untuk menunjukkan bahwa oh, saya juga tidak. Begitu ya. Paham? Next, nih kamu bisa juga bilang pakai I think so too. Nah, saya juga berpikir seperti itu. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. And then next we are going to see the disagreeing with an opinion. Nah, ini contoh-contohnya kalau kamu tidak setuju dengan pendapat orang lain. I'm sorry I don't agree with you, for example ya. Atau I'm not sure I agree with you. Saya nggak yakin kalau saya setuju sama kamu, gitu ya. I don't agree with you. Saya nggak setuju sama kamu. I'm afraid I have to disagree with you. Saya khawatir saya harus tidak setuju dengan kamu. I don't believe that. Saya tidak mempercayai itu. Atau nih, kamu bisa juga pakai ini. I disagree with you. Saya tidak setuju dengan kamu. I think you are wrong. Saya rasa kamu salah. That's not the same things at all. It is not justified to say so. Atau I'm not convinced that. Atau I can say I agree with this and here's why. Nah, ini kamu tambahkan reasonnya. Kenapa kamu tidak setuju? Now let's see, these are the examples of how to agree and disagree with an opinion. Nah, Miss akan berikan contoh statementnya atau opininya. Dan di sini cara agree or disagree with this opinion ya. For example, this one. Smoking should be banned in public places. Jadi, merokok itu tidak diperbolehkan di tempat umum begitu ya. Nah, kalau kamu setuju dengan pendapat ini, di statement, you can say, I totally agree that smoking should be banned in public places. Or, if you disagree, kamu nggak setuju nih dengan pendapat ini, kamu bisa bilang, I'm sorry but I tend to disagree with you on this. Well, next statement. Bullying is so prevalent in most schools. Nah, jadi bully itu terlalu lazim atau umum ada di sekolah ya. Lalu kalau misalnya kamu setuju dengan ini, kamu bisa bilang, I couldn't agree more with you. Maksudnya adalah, ya saya setuju banget ya sama kamu gitu ya. Or if you want to disagree with this statement, you can say, I think it would be wrong to generalize. Next, women should not work. Nah, menurut kamu gimana nih? Perempuan tuh nggak boleh kerja. Apakah kamu setuju atau tidak setuju? If you agree, you may say, I think so too. Women should stay at home and take care of their children. Jadi katanya nih, saya setuju banget. Karena perempuan itu harusnya tinggal di rumah dan menjaga anak-anaknya. Tapi kalau misalnya you don't agree with that, kamu nggak setuju nih kalau wanita itu tidak boleh bekerja, kamu bisa bilang, I'm afraid I have to disagree with you on this. Nah, seperti itu ya. Well, next this one. Ini ada contoh lagi statement ya. Harry Potter series is much better than Twilight series. Nah, kira-kira setuju apa nggak buat kamu pecinta film nih? Kira-kira setuju nggak? If you are agree, you may say, yes, I agree. Harry Potter series has much better and well-developed storyline. Sedangkan kalau misalnya you disagree, you may say, it's not justified to say because both have different plots. Nah, seperti itu ya. Well, the last statement ya, online gaming should be banned. Nah, gimana nih menurut kamu? Apakah online game itu tidak diperbolehkan?
Well, ini caranya untuk kamu agree with this statement, but this is for disagree for the statement ya. Oke, students, you may stop this video first. Kamu bisa stop dulu, dan kalau kamu mau catat di buku catatan kamu, boleh banget ya. Well, now let's go back to the menu for today, and we are going to have a practice. Nah, di sini Miss ada tugas nih buat kalian ya. Well, students, so this is your task. Choose two of the topics given below. Kalian pilih 2 topik dari yang disediakan di sini ya. Di sini ada 4 topik. Then, discuss with your friend by using voice notes in WhatsApp. After that, record your conversation by using screen recorder. Finally, send the video recorder to your teacher ya. Jadi kalian akan mendiskusikan 2 topik di bawah ini bersama temanmu menggunakan voice note di WhatsApp ya. Setelah selesai nih diskusinya, you record the conversation. Kamu record menggunakan screen recorder ya, yang ada di handphone kalian, atau kalian bisa download juga screen recorder di App Store gitu ya. Setelah itu kirimkan video recorder tersebut ke guru kalian. Topiknya adalah first, TikTok is suitable for all ages. Nah, bagaimana nih pendapat kalian? And then the second one, setting close friend on social media is a must. Apakah men-setting teman dekat dalam sosial media itu sesuatu yang harus gitu, wajib gitu ya? Number 3, study from home should be continued until next year due to the pandemic COVID-19 ya. Gimana nih pendapat kalian tentang ini? Atau yang number 4, mental health is a serious problem among the teenagers. Oke, gimana? 4 topiknya bisa dipahami ya? Well, students, jadi kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa mengikuti guideline atau petunjuk dari Miss Mel ini ya. Ini cara memulai percakapan dengan temanmu nih. Misalnya student A sama B. Nah, ini urutannya ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Greet your friend. Jadi A ini salam dulu nih sama yang B. Lalu direspon. Setelah direspon, A ini menanyakan pendapat si B tentang first topiknya. Lalu B memberikan pendapatnya tentang first topic tersebut, apakah setuju atau tidak setuju. Setelah itu nanti student A menanyakan alasan kamu apa setuju dan tidak setuju tersebut gitu. Alasanmu setuju apa? Misalnya dia tidak setuju, alasan kamu tidak setuju apa? Seperti itu ya. Lalu nanti yang B ini akan memberikan alasannya kenapa dia setuju atau tidak setuju terhadap topik pertama tersebut. Nah, selanjutnya si B ini bisa menanyakan topik yang sama, yaitu topik pertama tadi ke A. Menurut kamu, topik pertama itu bagaimana? Nanti si A ini memberikan pendapatnya terhadap topik pertama. Nah, setelah memberikan pendapat tersebut, nanti si B nanya, alasan kamu apa? Setuju atau tidak setuju terhadap topik yang pertama? Nanti yang A akan memberikan alasannya, kenapa dia setuju atau tidak setuju pada topik pertama tersebut. Baru deh selanjutnya yang A nanyain lagi, bagaimana pendapat kamu tentang topik yang kedua? Nah, nanti si student yang B, dia akan memberikan pendapatnya apakah dia setuju atau tidak setuju dengan topik yang kedua. Nah, yang A tanyain lagi, alasannya kenapa kamu setuju atau alasannya kenapa kamu tidak setuju. Baru deh yang B bilang, oh ini alasan saya setuju, oh ini alasan saya tidak setuju. Selanjutnya tanya balik ya, yang B tanyain A, kamu setuju apa enggak nih mengenai topik yang kedua? Nanti yang A nih beritahu, apakah dia setuju atau tidak setuju ya. Selanjutnya B nanti ngomong lagi, alasannya apa kamu setuju atau alasannya apa kamu tidak setuju, seperti itu. Dan selanjutnya E nanti bilang, oh saya setuju karena, atau oh saya tidak setuju karena, seperti itu ya. Terakhir B memberikan respon terhadap jawabannya si A yang terakhir, atau yang ini ya, dia memberikan respon nih terakhir. Bisa ditutup dengan greeting lagi juga boleh. Oke students, so you get the point. Ini cara membuat dialognya ya, cara membuat conversationnya. Jadi kamu rekam menggunakan voice note nanti bersama temanmu. Oke? Well, that's all the lesson for today. Thank you for watching this video and thank you for learning with me. Don't forget to like, comment, and subscribe this channel. Share juga ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat. Thank you. Have a great day.